Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiana Rahmawati dengan NIM C1C021204. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pajak dengan materi pembahasan yaitu cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, serta fungsi pajak. Yang pertama yaitu cara dan sistem pemungutan pajak. Cara dan sistem pemungutan pajak ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Official Assessment System. Official Assessment System ini adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya wajib terutang wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. Terus yang kedua yaitu wajib pajak bersifat pasif. Yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Lalu sistem yang kedua yaitu semi self-assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu wajib dan fiskus. Mekanisme pelaksanaan dalam sistem ini berdasarkan suatu anggapan bahwa wajib pajak pada awal tahun menaksir sendiri besarnya utang pajak yang harus dibayarkan dan pada akhir tahun pajak besarnya terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh fiskus. Yang ketiga yaitu self-assessment system. Self-assessment system adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak terletak di pihak wajib pajak yang bersangkutan. Dalam sistem ini, wajib pajak harus aktif menghitung, menyetor, dan melapor pajaknya sendiri. Sedangkan fiskus hanya bertugas memberi penerangan, pengawasan, atau sebagai verifikasi. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Yang kedua, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Yang ketiga, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Lalu sistem yang keempat yaitu withholding system. Withholding system ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga atau bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak. Lalu materi yang kedua yaitu tarif pajak. Tarif pajak ini yang pertama yaitu tarif sebanding atau proporsional. Tarif berupa presentasi yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya yaitu untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Tarif yang kedua yaitu tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya, besarnya tarif bea materai untuk cek dan biliet giro dengan nilai nominal berapapun adalah 3.000. Lalu yang ketiga yaitu tarif progresif. Presentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contohnya, pada pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang keempat yaitu tarif degresif.
Tarif pajak degresif adalah nilai presentasinya semakin kecil jika nilai objek yang dikenai pajak semakin besar, atau presentasi tarif pajak akan semakin rendah ketika pengenaan pajaknya semakin meningkat. Berikut merupakan gambar contoh tarif degresif. Materi yang ketiga yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak ini terbagi menjadi dua, yaitu fungsi anggaran atau budgeteer. Fungsi anggaran ini merupakan sumber pendapatan negara dan memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Pada dasarnya, negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Biaya yang diperlukan negara ini dapat diperoleh melalui penerimaan pajak yang dibayarkan oleh warga negara yang terdaftar sebagai wajib pajak kepada negara. Lalu fungsi yang kedua yaitu fungsi mengatur. Fungsi mengatur atau regulasi adalah pajak digunakan sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk menekan tingkat konsumsi minuman keras. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga teman-teman dapat memahaminya.